Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih, al-mutafaddili bi ihsanihi wa karamih, alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamin basyira wa nadhira, wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas peran wanita dan peran pria, keduanya ya, seimbang. Peran suami dan peran istri di dalam rumah tangga. Dan kita berusaha untuk merujuk semua ini kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih semangat ya? Nah, habis ini kita ngopi lagi insya Allah. Perlu kita ketahui, perlu kita ketahui jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kita adalah pegawai dalam sebuah perusahaan yang mana perusahaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Perusahaan itu bernama rumah tangga. Kita sebagai pegawai, kita sebagai suami termasuk pegawai, istri juga sebagai pegawai, yang mana kita akan digaji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud gaji di sini adalah pahala. Dan apabila kita melanggar, maka kita akan diberikan disiplin, sanksi disiplin, yaitu dosa. Oleh karena itu, kita sebagai pegawai di perusahaan, yaitu rumah tangga, kita harus berbuat sebaik mungkin. Kita harus berjalan sebaik mungkin agar mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya rumah tangga dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga perlu tahu bahwasanya kebahagiaan rumah tangga itu bukan kalau kita mempunyai harta banyak, bukan. Kita lihat betapa banyak orang yang hartanya pas-pasan, tapi rumah tangganya bahagia. Jadi tolak ukurnya bukan harta. Kemudian tolak ukurnya juga bukan kecantikan atau ketampanan pasangan kita. Kita lihat banyak orang yang lebih biasa-biasa dari kita pasangannya, tapi mereka bahagia. Jadi tolak ukurnya bukan harta dan bukan kecantikan. Bukan juga jabatan atau tahta seseorang. Ada pejabat, dia bahagia rumah tangganya, ada juga yang tidak bahagia. Dan orang yang biasa-biasa, banyak yang bahagia kehidupannya walaupun dia tidak mempunyai jabatan. Apakah keturunan sudah menjamin kita bisa hidup bahagia? Belum tentu. Ada yang tidak diberikan keturunan oleh Allah tapi bahagia hidupnya. Ada yang diberikan keturunan malah wal'iyadzubillah menjadi ujian bagi orang tersebut. Jadi kebahagiaan di dalam rumah tangga asasnya atau pondasinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masing-masing sebagai suami, sebagai istri, masing-masing kita harus menjalankan peran kita. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan SOP perusahaan, yaitu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa banyak kita lihat rumah tangga yang tidak bahagia karena apa? Karena suami meminta istri untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan suami tidak melakukan kewajiban. Begitu juga sebaliknya, istri banyak yang menuntut suami agar melaksanakan kewajibannya, namun istri lupa melaksanakan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban ini harus berjalan secara bersamaan. Karena kenapa? Karena nggak bisa kita nuntut hak aja tapi kita tidak melaksanakan kewajiban. Begitu juga sebaliknya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi harus jelas di sini ya, peran suami seperti apa, peran istri seperti apa di dalam rumah tangga. Kita masuk kepada tujuan pernikahan. Di dalam Islam kita sudah diberikan sesuatu yang jelas, diberikan aturan yang jelas oleh agama kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan di antara kita berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Agar kita tenang, agar kita nyaman, agar kita bahagia bersama dengan pasangan kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rumah tangga kita penuh dengan kasih, penuh dengan sayang, penuh dengan mawaddah, penuh dengan rahmah. Pertama, litaskunu. Litaskunu ini sakinah. Kemudian waja'ala bainakum mawaddah. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah adalah tujuan rumah tangga kita. Insya Allah nggak ada ya dari kita yang ingin menikah terus pengen cari ribut sama pasangan tuh nggak ada. Pasti kita nikah pengen cari ketenangan. Kita pengen rumah dan tempat kembali yang nyaman. Dan itu ada di mana? Di rumah tangga kita masing-masing. Tergantung bagaimana kita memainkan peran tersebut. Kemudian jamaah sekalian, selain tujuan rumah tangga untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga menjaga kehormatan. Tadinya kita tidak dihalalkan berhubungan laki-laki dan perempuan di dalam agama. Tapi setelah terjadinya akad nikah, maka dihalalkan kita untuk berhubungan biologis antara suami dan istri di dalam agama. Apa yang membedakan? Yaitu setelah terjadinya ijab qabul. Dan hubungan biologis bisa membantu untuk menjaga kehormatan kita. Selain menjaga kehormatan, dengan hubungan biologis kita bisa melahirkan generasi yang soleh dan soleha. Karena apa? Karena kita akan dibanggakan Bapak Ibu. Oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah." Kalau bisa kita menikah dengan pasangan yang bisa melahirkan anak, karena itu akan dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan masuk kepada peran dan tanggung jawab suami istri. Kita mulai dari suami dulu apa istri dulu, Bu? Ibu-ibu nih harus tanya. Kita habisi suami dulu, Bu ya. Istri dulu. Istri dulu. Jangan dah istri terakhir dah. Suami aja dah dulu. Biar ibu-ibu senang. Peran dan tanggung jawab suami nih harus dicatat nih Bapak-bapak. Yang pertama, kita ini suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Siapa yang menjadikan kita pemimpin? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, atau laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Apa makna qawwam? Qawwam ini adalah pemimpin. Ya namanya pemimpin dia harus sayang sama rakyatnya. Yang namanya pemimpin dia harus care sama rakyatnya. Kemudian dia harus membimbing rakyatnya. Jadi qawwam ini bukan cuman yang penting saya yang berkuasa di rumah sini. Kamu harus nurut sama saya. Kalau kamu nggak nurut sama saya, kamu dilaknat malaikat. Bukan. Kita pemimpin bukan sekedar pemimpin-pemimpin biasa, tapi kita membimbing rakyat kita yang ada di dalam rumah. Siapa rakyat kita? Yaitu istri dan anak. Selain itu, pemimpin wajib melindungi. Tidak dikatakan seorang itu pemimpin kalau dia tidak melindungi rakyatnya. Jadi dia harus melindungi rakyatnya. Kemudian suami juga harus bertanggung jawab. Jadi kalau ada sesuatu di dalam rumah tangga, maka tanggung jawab berada di tangan suami. Nah, jadi nggak gampang-gampang kita nih Pak. Kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai pemimpin tidak boleh menjadi pemimpin yang zalim. Tidak boleh menjadi diktator. Tidak boleh menjadi penguasa yang seenaknya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban karena kita pemimpin. Ra'in itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan semua dari kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Itu nomor satu Pak, dicatat Pak. Kita pemimpin. Kemudian yang nomor dua,
tanggung jawab atau peran seorang suami adalah memberi nafkah. Lanjutan dari ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Apa nafkah yang wajib kita berikan kepada istri dan anak kita? Yang pertama, rizquhunna, mencakup di sini makanan dan minuman. Wajib kita memberikan makanan dan minuman kepada istri kita. Dan istri kita tidak wajib mencari nafkah, makanan dan minuman untuk rumah tangganya, tidak wajib. Itu kewajiban siapa? Kewajiban suami, yaitu memberikan makanan dan minuman kepada istri dan anaknya. Jadi kalau istri dan anaknya tidak bisa makan dan tidak bisa minum, tanpa ada udzur tertentu, misalnya suaminya sakit atau apa, tanpa ada udzur tersebut, maka yang dosa adalah suaminya. Kalau anak dan istrinya terlantar, yang dosa adalah suaminya. Kemudian berikutnya, selain memberikan makanan dan minuman, maka wajib memberikan tempat tinggal. Jangan mau enaknya aja Pak. Kita harus struggle, kita harus bekerja. Dan termasuk provide atau memberikan tempat tinggal bagi anak dan istri kita. Anak dan istri kita wajib kita berikan tempat tinggal. Selain itu, kita wajib memberikan pakaian. Tadi sudah makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian. Atau bahasa kita, pangan, sandang, dan papan. Wajib ini Pak. Wajib. Nah, apakah harus kita memberikan tempat tinggal yang elit misalnya, setiap hari selama setahun tinggalnya di glamping misalnya? Nggak wajib. Tapi sesuai dengan kemampuan seseorang. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk memberikan istri dan anaknya nafkah sesuai dengan apa yang ia punya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqut." Sudah cukup seorang suami dikatakan zalim atau seorang suami dianggap berdosa kalau ia menerlantarkan orang yang tidak harus dia terlantarkan, yaitu anak dan istrinya. Jadi kita sudah bisa dibilang berdosa kalau kita menerlantarkan anak dan istri. Oh tapi saya tetap sholat Ustadz. Ya tetap berdosa kalau menerlantarkan anak dan istri. Apa yang diterlantarkan tadi? Makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan juga kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini apa? Misalnya istrinya sakit, dia pengen ke rumah sakit, tapi suaminya bilang, udahlah gitu aja, manja banget sih. Hari kedua tetap, udah besok juga sembuh. Hari ketiga tetap, akhirnya dia sakitnya semakin parah. Itu dosa Pak, suami Pak. Karena tidak memberikan kebutuhan pokok. Jadi kita harus memberikan kebutuhan pokok karena kita pemimpin. Konsekuensi pemimpin adalah memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya dengan cara yang baik, tidak dengan cara terpaksa. Misalnya istrinya bilang, "Pak, ini uang belanja udah habis nih." "Oh ya udah nih," dilempar uangnya, kasih 100.000 misalnya. Nggak boleh. Kita harus memberikan dengan cara yang baik. Misalnya kita lagi pengen ngasih istri kita nih, nelpon istri kita, "Ini bentar lagi tak transfer ya 1 juta, jangan boros ya." Padahal tadi dia udah senang nih, tak transfer ya 1 juta, udah senang. Tapi ternyata ada komanya, jangan boros ya, jangan cepat habis ya. Terus baru 2 hari ditanya, cepet banget habis, kemana dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan sesuatu yang kurang tepat. Jadi kita harus memberikan sesuatu kepada istri kita, nafkah dengan cara yang ikhlas. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban ketiga seorang suami adalah mengajarkan agama kepada anak dan istrinya. Wajib Pak. Bapak kirim-kirim link kajian kepada istrinya. Bapak kirim sesuatu yang bermanfaat untuk dibaca sama istrinya. Dan ibu-ibu juga kalau dikirimin link ditonton Bu. Jangan nonton drakornya terus Bu, jangan. Tapi nonton apa-apa yang dikirim oleh suaminya. Mungkin di situ ada nasihat.
Kalau suaminya tidak bisa memberikan nasihat secara langsung, maka dia memberikan nasihat melalui link YouTube misalnya, dan seterusnya. Karena apa? Karena mengajarkan agama itu adalah kewajiban kepala keluarga. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa saja yang wajib diajarkan oleh suami? Suami wajib mengajari tauhid kepada istrinya. Wajib, tauhid itu mencakup segala sesuatu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah, menyandarkan rizki hanya kepada Allah, menyandarkan semua pemberian hanya kepada Allah, itu wajib mengajarkan tauhid kepada istrinya, kepada anaknya. Kemudian yang kedua, mengajarkan sholat. Wajib ini Pak. Kalau ibu-ibu tidak sholat dan bapak tidak mengingatkan, dosa kita Pak. Karena kewajiban sholat ini adalah wajib yang paling wajib istilahnya. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Jadi kalau kita santai-santai pasangan kita tidak sholat, maka kita juga ikut menanggung dosanya. Kemudian berikutnya kita mengajarkan akhlak kepada istri kita, kepada anak kita, agar mereka berakhlak yang mulia, agar mereka berakhlak yang baik. Dan itu termasuk salah satu kewajiban. Dan juga kita memastikan bahwasanya istri kita menutup aurat yang baik. Yang istrinya masih belum pakai hijab, tapi nggak ada ya, insya Allah udah pada pakai hijab semua. Dikontrol Pak, pakaian istrinya, pakaian putri kita, dikontrol agar mereka menggunakan pakaian yang syar'i. Pakaian yang tidak ketat, pakaian yang longgar, pakaian yang tidak dilihat oleh orang. Misalnya pakai merah yang paling ngejreng gitu, atau orange yang luar biasa, yang mana kalau dia jalan pasti semua orang matanya akan tertuju ke situ. Itu adalah termasuk kewajiban dari suami. Kemudian jamaah sekalian, kewajiban lainnya yaitu memperlakukan istri dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan ini juga sama dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada siapa Pak? Teman futsal? Pada teman nongkrong? Bukan. Kalau bapak-bapak baik luar biasa di kantor, tapi tidak baik ketika di rumah, itu ada something wrong gitu Pak, ada sesuatu yang salah. Jadi kata Rasulullah, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Jadi kalau ada uang lebih Pak, wah nih gue menraktir teman gue nih, tapi istriku nggak pernah kayaknya ya, yaudah traktir istri dulu. Pahalanya lebih besar Pak, betul Pak, daripada traktir teman. Kalau kita mempunyai uang lebih, tadinya kita mau bersedekah misalnya, tapi istri kita masih kekurangan, maka kita berikan uang jajan lebih, insya Allah lebih besar pahalanya kalau kita memberikan kepada istri kita. Memberikan kepada istri kita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khairukum li ahli, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Yang dimaksud juga di sini adalah baik dalam bermuamalah. Jangan kasar Pak. Jangan kasar, berusaha untuk lemah lembut. Jangan KDRT, jangan main tangan. Jangan Pak. Dia malam-malam ngelayanin kita, terus paginya kita pukul. Gimana itu? Itu kan nggak masuk dalam logika lah ya istilahnya ya. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk lemah lembut. Kadang-kala kita menaikkan suara, kita mengeraskan suara, tapi jangan sampai kita main tangan. Ya Pak ya, kita berusaha semaksimal mungkin jangan sampai main tangan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita tidak main tangan, maka kita tidak boleh juga mencaci istri kita. Jelek, dasar lu pendek, dasar lu hitam, dasar lu ini. Jangan. Kita tidak boleh mencaci dalam bentuk fisiknya. Ya tidak boleh Pak ya, karena memang ini dilarang di dalam agama. Kalau bahasa sekarang tuh apa? Apa katanya bahasa sekarang tuh? Membuli. Enggak, bahasa yang suka membuli fisik itu apa namanya? Body shaming, ya lupa nih. Jangan body shaming ya Pak ya. Jangan bilang hitam lah, jangan bilang jelek lah, jangan bilang inilah. Kita
kita harus berbuat dan berbicara yang baik kepada istri kita. Termasuk di sini kita tidak boleh merendahkan. Kita tidak boleh merendahkan. Ya kalau misalnya dia agak-agak males dikit, ya sayang yang rajin ya. Dasar lu dasar lu pemalas dan lain sebagainya, jangan. Kita usahakan berbicara dengan cara yang baik. Sesuai dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri kita dengan cara yang baik. Dan juga masuk di sini kita memberikan perhatian kepada istri kita. Kalau dia ada sesuatu yang ingin dicurhatkan, dengerin Pak. Taruh dulu Pak HP-nya Pak. Susah. Saya juga masih belajar. Kadang dia lagi mau cerita apa segala macam, itu kalau bisa ya minimal layarnya itu kita balikin lah. Kita mendengarkan curhatan dari istri. Dan itu termasuk salah satu perhatian yang kita berikan kepada istri kita. Kemudian kewajiban berikutnya bagi seorang suami adalah menjadi teladan. Ya, kita menjadi teladan selain bagi anak-anak kita juga menjadi teladan bagi istri kita. Wah, ada kajian nih di sini, ayo deh siap-siap. Ntar lagi maghrib nih, kita jalan bersama. Diajak ke kajian, diajak ke tempat-tempat yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada duit lebih nih, udah bismillah kita insya Allah umroh. Jangan mikirin ntar kalau ada duit lebih kita ke Jepang, kita ke Korea, kita kemana. Tapi tidak pernah umroh. Jangan, kalau sudah ada uang lebih bersama-sama dengan pasangannya maka diajak umroh. Dan itu adalah salah satu bentuk perhatian kita kepada pasangan kita. Dan juga sebagai pemberi tauladan. Kita mengajak mereka kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau semua ini sudah dijalankan oleh para suami, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi suami tersebut dan menjadikan keluarga kecilnya sebagai keluarga yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Sesuai dengan dua ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah siap ya Bapak-Bapak ya? Siap Pak? Siap. Nggak ada yang semangat jawab siap. Siap Pak? Siap, insya Allah. Tuh Bu, udah pada siap tuh Bu. Sekarang kita akan membahas apa saja peran dan tanggung jawab istri. Karena kadang suka kebalik-balik ya. Tulang punggung jadi tulang rusuk jadi tulang iga jadi tulang apa. Kita tidak boleh kebalik. Karena setiap orang mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing di dalam rumah tangga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan bahwasanya walaisa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulihi aujaba min haqqiz zauj. Di dalam majmu' fatwanya ini sangat penting sekali dan ini landasan yang paling penting bagi ibu-ibu. Tidak ada kewajiban yang paling wajib bagi seorang istri setelah haqqillahi wa rasuli, setelah hak Allah dan hak Rasulnya melebihi hak suaminya. Hak suami itu luar biasa loh Bu. Setelah akad nikah, seorang ayah menyerahkan anak gadisnya atau anak perempuannya kepada suami, dan setelah dia bilang qabil tuh saya terima, suami itu menerima ibu dengan segala apa yang ada di dalam diri ibu-ibu. Menerima tanggung jawabnya. Bahkan kalau suami punya uang 200.000 nih, sama-sama sakit atau sama-sama memerlukan makanan misalnya. Siapa yang lebih wajib dinafkahi bagi seorang suami? Apakah ibu kandungnya atau istrinya? Istrinya. Istrinya kalau sama-sama membutuhkan dan hanya bisa diberi kepada satu orang, maka suami wajib memberi kepada istrinya. Karena apa? Karena dia memiliki tanggung jawab penuh untuk menafkahi istrinya. Dan ini tanggung jawab yang sangat besar Bu, yang dipikul, yang dibebankan kepada suami. Oleh karena itu, ibu-ibu memiliki kewajiban yang sangat luar biasa, yaitu untuk memberikan segala sesuatu kepada suami. Karena dikatakan oleh Syekhul Islam, setelah hak Allah dan hak Rasulullah SAW, hak yang paling patut ditunaikan adalah haknya suami. Pernah suatu saat ada seorang sahabi bernama Mu'adz bin Jabal, ketika itu diutus oleh Rasulullah SAW pergi ke negeri Syam untuk mendakwahkan orang-orang yang ada di sana, pemimpin-pemimpin di sana agar masuk Islam.
Kemudian Mu'adz bin Jabal itu ngelihat mereka sangat menghormati para pastor-pastornya. Mereka sangat menghormati para pemimpin-pemimpinnya, Qisis dan lain sebagainya. Mereka nunduk, mereka bahkan sujud menghormati para pemuka agama di negara tersebut. Akhirnya pulanglah Mu'adz bin Jabal menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika beliau datang maka beliau bersujud kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kaget dong. Apa yang kau lakukan ya Mu'adz? Kenapa engkau sujud seperti ini? Wahai Rasulullah, aku melihat di negeri Syam bahwasanya mereka sangat menghormati pemuka agamanya, mereka sangat menghormati pemimpinnya sampai mereka sujud. Dan engkau adalah orang yang paling berhak untuk diberikan sujud ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahad, kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang yang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Aku akan memerintahkan semua istri-istri untuk sujud kepada suami masing-masing. Karena apa, Bu? Karena sangat besar sekali haknya suami yang harus ditunaikan oleh ibu-ibu. Kalau boleh ya, kata Rasulullah, kalau boleh aku menyuruh untuk bersujud. Tapi karena sujud tidak boleh dan hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin, Bu, kalau bisa sujud, disuruh sujud kepada suami itu kan istimewa banget kan? Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyuruh atau tidak ada lafadz hadis lainnya bahwasanya kalau bisa sujud maka akan aku suruh anak sujud kepada orang tuanya. Nggak ada. Akan suruh anak bersujud kepada ayahnya. Nggak ada. Tapi akan aku suruh perempuan sujud kepada suaminya. Dan itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini dalam hal kebaikan ya. Kalau di dalam hal kebaikan maka kita harus taat kepada suami. Misalnya, ibu-ibu yang sudah menikah, ditelepon sama ayahnya, kamu harus ke rumah ayah sekarang. Kemudian diizin sama suaminya, aku disuruh pergi ke rumah ayahku sekarang. Suaminya bilang, nggak boleh, kamu nggak boleh pergi ke rumah ayahmu sekarang. Siapa yang wajib diturutin? Suami, Bu. Padahal yang melahirkan ibu adalah orang tua ibu. Tapi dalam hal mubah, apabila dua hal ini bertentangan, maka yang paling patut untuk dituruti oleh ibu-ibu adalah perintah suami. Ini bukan saya ngomong ya Bu ya, yang ngomong adalah agama. Ini kita sudah ada SOP-nya, kita sudah ada modulnya, yaitu tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya ya suami yang baik pasti tidak akan crash, tidak akan bertentangan dengan mertuanya, yaitu dengan orang tua ibu-ibu sekalian. Kalau dia suami yang baik. Tapi andai kata terjadi dua hal yang berbeda, maka yang paling patut dituruti adalah suami. Kok bisa begitu, Ustaz? Sama, suami juga begitu. Sama-sama punya baju nih. Dua-duanya ada yang harus membutuhkan baju ini, istri atau ibu kandungnya. Yang paling wajib dia berikan kepada siapa? Istri. Yang lahirin dia siapa? Ibu kandungnya. Jadi sama ya, di dalam agama semuanya itu berjalan secara bersamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah." Maka wanita-wanita solehah itu yang seperti apa? Yaitu wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hal tersebut. Kemudian ada sebuah hadis yang ibu-ibu insya Allah udah hafal di luar kepala ya, sudah sering mendengarkannya, yaitu gampang sekali kalau ibu-ibu mau masuk surga, syaratnya cuma 4 saja. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau ibu-ibu sholat 5 waktu, nggak usah sholat duha, nggak usah sholat tahajud, nggak usah qobliyah, nggak usah ba'diyah, nggak usah sholat sunnah lainnya, nggak usah, sholat 5 waktu aja udah. Wa shamat syahroha, dan menjalankan kewajiban puasa 30 hari di bulan Ramadan. Puasa Ramadan aja udah, Asyura nggak usah puasa, Arafah nggak usah puasa, Senin Kemis nggak usah puasa, Ayyamul Bid nggak usah puasa. Wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Ini yang ketiga ya. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, wa hafidhat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, hanya diberikan kepada suaminya saja, maka akan dikatakan kepada perempuan tersebut,
qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Bebas, ente mau masuk ke surga dari pintu orang sedekah boleh, mau masuk pintu surga dari orang yang suka haji dan umroh boleh, masuk ke surga dari pintu yang orang yang suka birrul walidain boleh, bebas. Syaratnya tidak susah, yaitu sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami, dan menjaga kehormatan ibu-ibu sekalian. Wah, prakteknya susah Ustadz, suami saya begini. Makanya Bu, masuk surga nggak terlalu gampang ya, harus ada yang dijalani atau harus ada yang dilewati. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain menjaga kehormatan, maka ibu-ibu juga mempunyai kewajiban yang kedua, yaitu menjadi pembina dan pembimbing buat anak-anaknya. Karena kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin, dan perempuan juga pemimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dan perempuan adalah pemimpin di dalam mana? Di dalam rumah tangga suaminya. Dia memimpin anak-anaknya, dia memimpin, mungkin ada pembantu yang ada di situ. Dia adalah seorang pemimpin, wahia mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia pimpin. Nah, jadi setiap dari kita memiliki tanggung jawab yang besar. Tugas kita menjaga apa? Yang pertama, ibu-ibu menjaga kehormatan diri, yang kedua menjaga anak-anak, yang ketiga menjaga harta suami. Harta suami di mana ditaruh, Bu? Di rumah. Kecuali ada yang naruh tempat lain ya, saya nggak tahu deh kalau itu. Tapi biasanya ditaruh di rumah, maka kewajiban ibu-ibu untuk menjaga harta suami dan juga menjaga rahasia rumah tangga. Nah, rahasia rumah tangga ini jangan disebar, Bu. Aib rumah tangga, rahasia rumah tangga, di stop di ibu saja. Jangan sampai disebarkan ke khalayak ramai. Apalagi kalau lagi sebel sama suaminya, update status. Ternyata suami saya begini. Jangan, Bu, tetap kita harus menjaga. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kewajiban suami tadi mengajarkan tauhid dan seterusnya, maka kewajiban ibu juga mengajarkan kepada anak-anak ibu tauhid, mengajarkan kepada anak-anak ibu adab yang baik, mengajarkan kepada anak-anak ibu Al-Qur'an. Bayangkan, Bu, kalau ibu-ibu mengajarkan anak-anak ibu Al-Qur'an, mengajarkan anak-anak ibu membaca Al-Fatihah, maka setiap dia membaca Al-Fatihah yang wajib dia baca 17 kali minimal dalam sehari, ibu-ibu yang dapat pahalanya. Karena ibu-ibu yang mengajarkan. Ibu-ibu yang mengajarkan alif ba ta kepada anak-anaknya. Anak-anaknya membaca Al-Quran terus, anak-anaknya menggunakan hafalannya terus. Yang dapat pahala siapa? Ibu-ibu. Nah, jadi kalau bisa, sebelum direbut pahala tersebut oleh guru ngaji, maka ibu-ibu lebih dahulu mengajarkan kepada mereka dasar-dasar dari agama. Ngajarin Al-Fatihah, ngajarin ayat kursi yang biasa dibaca tiap pagi dan tiap sore, ngajarkan Al-Mu'awwidzat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Dan ini adalah menjadi kewajiban ibu-ibu. Kemudian di antara kewajiban lainnya bagi seorang istri atau bagi ibu-ibu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur kepada suami. Bagaimana caranya bersyukur kepada suami? Yaitu tidak terlalu banyak nuntut. Kalau ibu-ibu sudah diberikan nafkah yang wajib ya, nafkah yang wajib yaitu pangan, sandang, papan, sudah diberikan itu semua. Tapi Ustaz, saya nggak pernah dibeliin skincare. Skincare bukan termasuk kebutuhan yang wajib. Tapi suami yang baik, kalau dia mempunyai kelebihan rezeki, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, maka dia hendaklah memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kelapangan yang dia punya. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang pas-pasan, falyunfiq mimma atahullah, maka hendaklah ia menginfakkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan sampai juga ya gaji suami, gaji UMR, lipstiknya ibu-ibu yang harga 1 juta, jangan. Skincare-nya yang harga mahal-mahal, jangan. Disesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh suami. Bersyukur, Bu. Dan memang bersyukur ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Pernah ketika itu Rasulullah SAW sholat Id. Sholat Id dan beliau khutbatul Id. Khutbah setelah sholat Id selesai, maka beliau udah bubaran nih kan, bubaran semua yang laki-laki bubaran,
beliau datang khusus ke soft-soft perempuan. Datang khusus bersama Bilal bin Rabah ketika itu, maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada ibu-ibu. Tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian banyak dari kalian menjadi penduduk neraka. Karena apa? Karena dua hal, yaitu yang pertama, suka tidak bersyukur kepada pemberian suami. Dan yang kedua adalah suka tuktsirnal la'an wa takfurnal ashir. Yaitu yang pertama tidak bersyukur terhadap pemberian yang diberikan oleh suami, dan yang kedua suka melaknat. Dan ketika itu Bu, ketika didatangi oleh Rasulullah SAW dan Bilal bin Rabah dan dikatakan hal itu, ada yang satu ngelepas gelangnya, dilemparkan. Nih aku bersedekah pakai gelangku ini. Ngelepas cincinnya. Ada yang masukin tangan ke kupingnya, dilepas antingnya. Emas itu Bu, dan mereka bersedekah karena diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang terpenting di sini adalah memang itu semua perempuan begitu Bu ya, semua perempuan. Makanya dinasihati dan diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah banting tulang nih laki ibu nih, udah luar biasa pers keringat nih. Dia dari pagi sampai malam jadi supir, driver misalnya, atau ojek online lah atau apa dan lain sebagainya. Kemudian ketika diberikan nafkah maka cuma segini dapatnya. Emang kemana aja hari ini dan lain sebagainya. Itu menyakiti hati suami Bu. Sakit Bu. Karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan kadang-kadang kalau dia sudah bisa berusaha setiap hari memberikan nafkah, kemudian ibu-ibu ngelihat satu aja nih cacat nih dari suaminya nih, satu aja hal yang gak sesuai dengan ibu, maka seolah-olah suami ini tidak pernah melakukan kebaikan. Gak pernah kita dibelikan ini misalnya. Bilangnya gak pernah. Padahal dari kemarin tuh apa? Dari selama bertahun-tahun tuh apa? Wah kita kok jarang banget ya begini begitu dan lain sebagainya. Itu perlu dilatih Bu ya. Dilatih untuk menjaga lisan. Karena ini sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diingatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, kewajiban seorang ibu kewajiban seorang istri yang merupakan hak dari suami adalah menjadi penyejuk hati suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Sama-sama dari kita baik suami maupun istri adalah pakaian bagi pasangannya. Kalau pakaian yaitu siap dipakai kapanpun ia membutuhkan. Dan ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki. Laki-laki mempunyai hasrat yang kuat, mempunyai syahwat yang kuat. Yang mana syahwat ini bisa disalurkan di hal yang haram, kalau yang halal nggak bisa didapatkan. Nah hal ini hal yang sangat penting. Bahkan dalam ketaatan kepada suami, kalau kita bisa presentasikan ya, ibu-ibu apakah wajib nyetrika, bersih-bersih rumah, nyapu dan lain sebagainya. Itu kalau digabungin semua, itu mungkin 50%. Tapi 50% lagi yaitu biologis suami. Yaitu kebutuhan ranjang suami. Itu harus ditunaikan Bu. Karena memang Allah sudah memberikan kita laki-laki syahwat yang besar. Yang mana kalau kita tidak melampiaskannya pada hal yang halal, maka akan melampiaskan pada hal yang haram. Kalau ibu-ibu capek, ya bilang yang baik-baik kepada suami ibu. Bener-bener aku capek banget, besok deh janji deh insya Allah. Dan lain sebagainya. Kalau capek ya nggak setiap hari capek ya. Kalau setiap hari capek ya ntar suaminya nikah lagi terus ibu-ibu ngamuk gitu kan. Jadi jangan sampai itu hal terjadi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Bahkan terlalu banyak ya hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kewajiban seorang ibu untuk memberikan nafkah biologis kepada suami, untuk memberikan kebutuhan biologis kepada suaminya. Bahkan di dalam hadis lainnya, kalau ibu-ibu sudah di atas tunggangan nih, istilahnya udah di mobil nih, tinggal gas nih, tinggal jalan, tapi suaminya manggil untuk kebutuhan biologis, turun, matiin mobilnya, layani dulu suami, baru berangkat lagi. Kalau lagi masak misalnya, lagi penting banget, dipanggil oleh suami untuk urusan ranjang, tinggalin. Mau gosong lah, mau ini itulah, tapi kalau bisa matiin dulu kompornya ya. Nah, itu harus melayani suami seketika itu juga. Belum lagi hadis tentang
dilaknat oleh malaikat dan lain sebagainya. Terlalu banyak, Bu. Kalau kita bahas ntar ibu-ibu pada benci semua sama saya nih. Tapi memang itu adalah kewajiban yang harus dan sangat harus ditunaikan bagi seorang istri. Jadi jadilah penyejuk hati bagi para suami. Jadilah ketika suami datang dari kerja, misalnya dari pagi sampai sore dia kerja, ketika masuk ke dalam rumah taruh dulu Bu HP-nya. Siapin dulu mau kopi atau teh, atau biasanya kalau setiap harinya minum kopi ya udah siapin kopi, ajak ngobrol dan lain sebagainya, siapin baju, nih mandi dulu nih silahkan dan lain sebagainya. Dan kita juga sebagai suami harus tahu diri ya, jangan datang-datang dari luar, asap semua dari atas sampai bawah, kena asap knalpot lah, kena asap rokok lah, kena asap ini itulah di luar. Masuk rumah main tahu-tahu langsung main pen gas aja. Jangan, kesian juga. Istri udah dandan, udah cantik-cantik, antum semua bau dari atas sampai bawah. Sabar dulu, mandi dulu, ganti dulu, memakai pakaian yang terbaik dulu, baru apabila ingin bersama dengan istrinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara kewajiban-kewajibannya yaitu istri menutupi kekurangan suami. Kalau suaminya ada kekurangan, ya nggak usah diekspos, cukup tahu dirinya sendiri. Apabila ingin meminta fatwa misalnya, suami saya ini sangat lemah di ranjang misalnya, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Nggak usah diekspos Bu, pakai akun apa kayak gitu ya, atau misalnya bertanya tanpa menyebutkan nama dan lain sebagainya. Kalau memang dia harus bertanya. Dan itu demi apa? Menutupi kekurangan suami, menjaga aib-aib suami agar tidak terekspos ke khalayak ramai. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain tadi sudah berhias, maka kita juga sudah memberitahukan kewajiban-kewajiban suami dan kewajiban-kewajiban istri, maka sekarang kita akan masuk kepada pembagian atau kerjasama antara suami dan istri. Di dalam rumah tangga, kita tidak sedang berlomba siapa yang lebih berkuasa. Oh, aku dong suami, lebih berkuasa dong. Oh, istri bilang pokoknya segala sesuatu yang di rumah ini saya ngatur. Mau cat warna apa, mau taruh di mana mejanya, mau taruh ini itu. Kita bukan sedang berlomba, tapi kita sedang kerjasama, kita sedang berjalan bersama menuju garis finish, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan salinglah kita bantu-membantu, salinglah kita tolong-menolong. Dalam hal apa? Albir wat taqwa, dalam hal kebaikan dan dalam hal ketakwaan. Ini meliput saling mengingatkan sholat. Nah ini paling penting ya, saling mengingatkan sholat. Suami ngingetin istri, istrinya mungkin lagi tidur dibangunin. Begitu juga sebaliknya, suaminya lagi kecapean ketiduran, maka dibangunin untuk melaksanakan sholat. Itu penting. Kemudian saling menghadiri majelis ilmu. Sayang nih ada kajian nih, di mana? Di sini. Ayo deh kita datang. Ayo datang, bismillah. Saling semangat untuk hadir di majelis ilmu. Termasuk di sini juga bekerja sama mendidik anak keturunan kita. Mendidik mereka agar semakin taat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, dan itu bukan tugas suami saja, bukan tugas istri saja, tapi tugas berdua, sama-sama mendidik. Begitu juga tugas-tugas mubah yang lainnya ya, seperti mengatur ekonomi rumah tangga. Itu adalah hal yang bersama. Bukan gaji kamu 100% harus masuk ke aku. Oh enggak, saya enggak mau ngasih begitu. Oh kamu ada istri lain ya di luar sana. Bukan Bu, tapi kita harus sama-sama dalam mengatur ekonomi dan lain sebagainya. Dimusyawarahkan dengan cara yang baik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita sampaikan tadi, dimusyawarahkan dengan cara yang baik, dan ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala, wa amruhum syura bainahum. Kalau kita ada sesuatu yang mana tidak bisa kita pecahkan, maka hendaklah kita bermusyawarah dengan istri kita. Istri juga bermusyawarah dengan suaminya. Karena kadang-kadang kita ini lagi buntet, udah nggak bisa mikir, udah sangat-sangat nggak tahu lagi jalan keluarnya. Tapi ketika kita sharing sama istri kita dan dia memberikan jalan keluar, tidak jarang loh jalan keluar yang paling baik datang dari istri kita. Sering tuh. Aneh berapa kali coba, hampir ketipu ini, udah nggak usah begini-begini, alhamdulillah nggak jadi.
Karena kita nurut juga sama istri, bukan berarti harus omongan istri harus diambil, bukan. Tapi musyawarah. Musyawarah itu adalah mencari jalan tengah atau mencari kesepakatan yang sama-sama disepakati. Kemudian karena waktu sudah, ya Allah lagi semenit, lagi dikit deh ya. Yaitu kesalahan yang sering terjadi di dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Kita bahas secara singkat saja, yaitu kesalahan yang sering dilakukan suami. Yang pertama, lalai memberi nafkah. Istrinya harus jadi tulang punggung. Istrinya harus luar biasa mencari uang karena suaminya santai-santai, lalai. Boleh apa nggak istri membantu dalam mencari uang? Boleh. Tapi suami tidak boleh tidak kerja, nggak boleh. Kita harus kerja, harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nafkah kepada anak istri kita. Jadi jangan kebalik ya, suaminya ongkang-ongkang aja main HP, istrinya pagi udah ngantor, sudah pergi ke sekolah ngajar, terus pulang istrinya yang membawa rezeki, yang memberikan nafkah kepada keluarga. Jangan, nggak ada harga dirinya Pak kita Pak kalau kayak begitu Pak. Kita ada harga dirinya karena kita memberikan nafkah kepada istri dan anak kita. Kemudian yang kedua, kesalahan yang sering dilakukan yaitu kita terlalu keras kepada istri. Nah ini tidak baik ya, karena istri kita itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Habis ini rongsen Pak ya, lihat tulang rusuknya masih lengkap nggak? Kalau nggak lengkap berarti udah jadi istrinya, begitu bukan? Bukan ya, yang diciptakan dari tulang rusuk hanya ibunda kita Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang dimaksud di sini kita nggak boleh terlalu keras Pak sama ibu-ibu Pak. Siangnya kita marahin, malamnya kasih bunga. Besoknya kita marah lagi sama dia, malamnya traktir makan. Ya kayak layangan lah ya, tarik ulur. Jangan dimarahin terus, malamnya suruh ngelayanin. Jangan Pak, kesian Pak. Jadi ibu-ibu ini harus diperlakukan dengan cara yang baik. Betul ibu-ibu? Wow, semangat. Kemudian yang berikutnya yang kadang suka dilalaikan oleh suami adalah terlalu sibuk sama kerjaan, terlalu sibuk sama teman. Padahal ada orang yang paling berhak untuk kita berikan perhatian yaitu istri kita. Kadang kita suka luar biasa nih, pekerjaan apapun atau permasalahan apapun teman kita, oh ente nggak ada duit ya? Semangat untuk bantu. Oh ente ada cicilan ya belum selesai, yaudah nih anak bantu dan lain sebagainya. Padahal di rumah masih kekurangan. Ini kadang merupakan kesalahan atau kelalaian dari sebagian besar suami. Terlalu fokus sama perkara-perkara yang ada di luar rumah dan meninggalkan perkara inti yang ada di dalam rumah. Kemudian di antara kesalahan berikutnya yaitu tidak mengajari agama seorang istri. Padahal istri wajib kita ajari agama, wajib kita ajak kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang penting juga dan sering dilalaikan adalah terlalu bermudah-mudahan mengatakan kata cerai atau talak. Hati-hati Pak. 3 hal yang thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, di antara 3 hal yang kalau kita bercanda itu beneran jatuhnya, atau kalau kita beneran ya jatuhnya beneran. Di antara salah satunya adalah menceraikan atau mentalak istri. Gak bisa Pak main-main, kita lagi ngobrol sama teman-temannya, ente berani gak nyerain istri? Berani nih, aneh cerai ini, misalnya begitu. Jatuh itu talak Pak. Jatuh talak kepada istri walaupun dia lagi main-main, walaupun dia bercanda. Dan ini adalah hal yang tidak boleh dianggap remeh. Karena kalau sudah jatuh talak 1, talak 2, dan talak 3, maka kalau masih berhubungan suami istri di antara bapak-bapak dan ibu-ibu jatuhnya zina. Karena sudah bukan merupakan pasangan yang halal lagi. Dan itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh suami. Kalau ibu-ibu, ada beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh istri-istri. Di antaranya yang pertama, tidak taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Kita ini wajib Bu ya, taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Kecuali suami ibu nyuruh untuk menyembah selain Allah, jangan diturutin karena itu tidak boleh. Tapi kalau suami ibu nyuruh, kamu hari ini pakai baju kuning ya? Enggak aku maunya baju merah. Jangan Bu, taatin aja, turutin aja. Oh tapi kan nggak ada dalilnya Ustaz. Justru di situ
Itu jihad kita, yaitu menuruti suami dalam perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya nggak usah nurutin suami, Bu, nurutin Allah, nurutin Rasul. Disuruh sholat, sholat, disuruh zakat, zakat, disuruh haji, haji, disuruh puasa, puasa. Nah, dan itu adalah semua perintah di dalam agama. Kalau yang tidak ada dalilnya, misalnya hari ini saya mau kamu pakai baju ini, pakai aja, Bu. Pakai aja, dan itu bernilai pahala. Kadang-kadang ibu-ibu menganggap bahwasanya kan nggak perlu saya menuruti hal yang remeh-temeh seperti ini. Justru itu yang perlu, Bu. Kemudian yang kedua yaitu membandingkan suami dengan suami orang lain. Tuh lihat tuh ya, sebelah tuh baru habis ganti sofa tuh. Itu tuh anak apa namanya suaminya Mbak ini tuh baru tuh mobilnya hari ini. Kita kapan? Kita nggak pernah jalan-jalan, di rumah terus dan lain sebagainya. Jangan suka membandingkan suami dengan suami orang lain. Ibu-ibu nggak tahu kan apa permasalahannya dia dengan suaminya. Yang kita tahu kan sesuatu yang ingin ditunjukkan. Nggak ada tuh orang update status isinya nangis-nangis, nggak ada. Pasti update status isinya glamping di Bedugul. Update status isinya jalan-jalan berdua api unggun nama istrinya sama suaminya. Yang sedih-sedih biasanya nggak diekspos. Jadi kita jangan membandingkan suami kita dengan suami orang lain. Kemudian tidak boleh juga membuka aib rumah tangga dan sudah kita jelaskan tadi. Dan kita tidak boleh lalai dalam mendidik anak. Nggak boleh lalai, Bu, ya. Kita harus dan memiliki kewajiban yaitu mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Mungkin kita cukupkan pengajian kita kali ini. Habis ini ada dialog interaktif. Kita kembalikan kepada moderator. Falyatafadhal mashkur. Taib, Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi sangat banyak ya, insya Allah ya. Sudah dengan contoh-contohnya juga bagaimana seorang suami itu yang harus memiliki kewajiban yang baik kepada, terutama memang perkara yang berhubungan dengan berbuat ma'ruf kepada istri. Itu yang kadang-kadang kita banget lalai. Biasanya kita lebih cenderung enak nongki sama teman-teman gitu kan, daripada ngajak nongki sama istrinya gitu. Biasanya kan lebih sering begitulah gitu loh. Itu yang terjadi biasanya sama bapak-bapak. Begitu juga ibu-ibu biasanya juga lebih seneng keluar sama teman arisannya gitu misalnya, dibandingkan diajak sama suaminya gitu. Karena diajak jalan-jalan aja Ustaz, nggak belanja gitu kan, cuma jalan-jalan muter pulang lagi gitu. Capek gitu. Baik Ustaz, jadi cukup menarik ya apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi terkait dengan bagaimana kewajiban kita sebagai suami ya. Kemudian juga ibu-ibu juga demikian. Nah, ini ada titipan pertanyaan sih Ustaz terkait dengan mungkin ini agak sedikit apa ya? Kalau seorang istri kan dilaknat jika menolak permintaan suami Ustaz ya. Nah, ini kebalikannya Ustaz. Bagaimana jika suami itu menolak Ustaz? Artinya mungkin si istri ini punya mohon maaf lah, ada kebutuhan yang lebih lah terhadap suaminya di dalam perkara yang dalam tanda petik urusan ranjang gitu. Terus kemudian suami ini menolak. Nah, bagaimana kira-kira dalam hal ini Ustaz? Titipan pertanyaan apa pertanyaan antum nih? Waduh, Nggak bisa balas, mic-nya mati. waduh, Aman, kena jebak. Iya, memang sebagai suami yang baik kita wajib untuk memberikan kebutuhan biologis istri kita. Bapak-bapak juga harus tahu diri, Pak. Dia udah dandan cantik-cantik, bapak-bapak dicolek-colek dikit. Jangan nggak paham, Pak. Jangan pura-pura bahlul gitu, Pak. Kalau memang seperti itu yang terjadi, maka kita juga memiliki kewajiban. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan istri memiliki kewajiban dan memiliki hak sebagaimana suami memiliki kewajiban dan memiliki hak. Kalau istri ingin dipuaskan secara biologis, maka kewajiban kita suami adalah memberikan kebutuhan istri tersebut. Memang banyak rinciannya ya. Apabila seorang istri ingin berhubungan biologis kepada suaminya, namun suaminya tidak memenuhi kebutuhan biologis tersebut, ada ulama merincikan jadi beberapa hal. Yang pertama, ditunggu. Apabila suaminya itu benar-benar lemah syahwat, di musim panas bisa jadi dia bisa melayani di musim dingin, atau tidak di musim semi atau musim gugur. Kita menunggu. Kalau sudah
4 musim itu dia tetap tidak melayani, maka istri berhak menggugat cerai. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada anaknya, kepada putrinya Hafsah. Dan kita nggak mungkin sampai sebegitu nanya kepada putri kita. Umar bin Khattab nanya kepada putrinya, wahai putriku, berapa lama sih perempuan kuat untuk tidak berhubungan biologis? Maka dijawab oleh putrinya, 3 bulan, dan bulan keempat kita sudah takut terjerumus dalam perbuatan zina. Jadi 4 bulan tuh udah maksimal banget. Dan saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan hukum bahwasanya siapapun yang pergi berjihad setelah 4 bulan datang rolling, ganti lagi orang yang lain, karena dia harus memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Jadi kita juga nggak boleh egois, Pak. Kita maunya dilayanin aja. Giliran dia lagi pengen, terus kita nggak memenuhi kebutuhan tersebut. Jangan, Pak. Kita sebagai suami yang baik, kita harus menjalankan kewajiban kita. Dan di antara kewajiban kita tadi selain pangan, sandang, dan papan adalah memberikan kebutuhan biologis kepada istri kita. Bukan cuma laki, Pak, yang bisa selingkuh, Pak. Perempuan bisa selingkuh. Kenapa bisa selingkuh? Kenapa bisa berhubungan biologis dengan orang lain? Karena tidak dicukupi kebutuhan biologisnya oleh suami yang sah. Jangan dikira, Pak, perempuan tuh diam aja tapi nggak kepengen. Mereka kepengen tapi malu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat malu kepada wanita. Jadi kita harus paham. Kita nggak usah dikode. Dan ibu kalau misalnya para istri-istri ini nggak mempan pakai kode, Bu, ngomong langsung, Bu. Ngomong, Bu. Ngomong, nggak usah malu-malu. Orang ini juga pasangan halal ibu kok. Ngomong dan insya Allah mungkin dia pusing ya mikirin kerjaan lah, mikirin utang lah, mikirin cicilan lah, SPP lah, apa segala macam. Mungkin dia nggak sempat ngelihat gitu. Oh, istriku ini berdandan cantik ini ada maunya. Dia nggak sempat kepikiran begitu. Ngomong langsung, Bu. Ibu yang lebih dari itu aja mau kok, masa ngomong aja nggak mau. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Insya Allah sangat jelas ya bagi yang nitip pertanyaan tadi. Soalnya saya nggak mau memperpanjang lagi, saya nggak mau tanya lagi nih. Khawatirnya nanti pertanyaan itu justru curhatan saya gitu kan. Iya, tadi sih sudah mewakili bapak-bapak rasanya pertanyaan saya, Ustadz ya. Tapi alangkah serunya biasanya ibu-ibu lebih banyak yang ditanyakan ini. Kami persilakan kepada ibu-ibu untuk ada yang mau disampaikan ke Ustadz terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi aja ya. Taib. Silakan, ada yang bisa angkat tangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada persoalan. Ada teman kami. Halo, tes ya. Ada teman kami yang suaminya itu tidak sholat. Teman kami ini seorang mu'alaf, Ustadz. Tapi suaminya tidak membimbing dan tidak sholat. Terus apakah bisa digugat cerai atau dia tetap harus bertahan dengan suaminya? Yang kedua, ini ada persoalan lagi. Si ibu ini punya menantu. Menantunya ini pemabuk. Lalu dan juga sholatnya sangat jarang, mungkin seminggu sekali. Si ibu ini punya anaknya perempuan, lagi hamil besar. Setiap hari suaminya ini setiap hari mabuk dan selalu memarahin istrinya. Nah, ibunya ini itu pengen cerai. Maksudnya dia pengen anak ini berpisah dengan suaminya karena suaminya tidak memberikan nafkah, dia tidak bekerja, hanya mabuk saja. Itu bagaimana? Sedangkan si anak yang lagi hamil ini tidak mau bercerai gitu. Seperti itu bagaimana solusinya? Apakah tetap dengan pernikahan yang begitu seperti itu kondisinya atau memang harus cerai seperti itu? Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kalau pernah temennya waktu iseng
Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Saya izin bertanya, misalnya ini Ustaz, kita kan berkumpul sama teman-teman kita. Di suatu saat mungkin teman-teman kita cerita tentang suaminya, bla 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 bla. Terus kita otomatis akan menanya pendapat kita dan kadang kita itu tentang suami kita, kadang ngejelekan suami kita umbarkan. Menurut saran Ustaz, apakah saran yang terbaik jika kita sudah mengumbarkan aib supaya kita itu bisa menutupin kesalahan yang kita buat? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Bismillah, Ustaz. Assalamualaikum. Mau tanya Ustaz. Ada pertanyaan dari teman Ustaz. Beliau baru menikah 2 bulan Ustaz, tapi beliau belum bertemu dengan suaminya. Beliau menikah secara online Ustaz. Suaminya masih di luar, kemudian dia menikah secara online. Kemudian singkat cerita beliau ingin kembali lagi dengan istri yang pertama. Ini beliau istri yang kedua Ustaz ya. Nah terus gimana nih Ustaz? Berarti istrinya pengen diceraikan. Rencana pertamanya diceraikan, tapi ternyata sudah menikah 2 bulan, dia ingin kembali lagi dengan istrinya. Istri pertamanya udah lama. Sudah punya anak. Iya betul. Sama yang pertama, kemudian dia pingin balik lagi dengan istri yang pertama, dan istri yang kedua ini bingung harus mau ngapain Ustadz. Apakah mencerai atau terus kayak gini jadinya? Mana? Mana? Belum cerai. Udah. Dia belum cerai Ustadz sama istri pertama, tapi ingin menceraikan. Jadi si istri kedua nih siri Ustadz. Ingin menceraikan istri pertama. Katanya yang pertama. Terus habis itu ternyata belum cerai sah secara agama. Jadi istri kedua nih harus gimana Ustadz? Statusnya Ustadz? Maaf ya. Oh iya. Langsung apa? Langsung. Ya, barakallahu fikum. Susah-susah pertanyaannya ya. Iya, pertama mengenai suami yang tidak sholat. Kira-kira nih, ibu-ibu kalau ditanya, kalau ibu-ibu istri, jangan deh ibu-ibu ya, misalnya orang lah, Fulana, kalau suaminya selingkuh, istrinya marah apa enggak? Marah, luar biasa marahnya. Tapi kalau suaminya nggak sholat, kadang biasa. Nggak sholat ya, insya Allah besok sholat. Padahal dosa orang meninggalkan sholat jauh lebih tinggi dibandingkan orang selingkuh. Dosa orang meninggalkan sholat jauh lebih tinggi dibandingkan orang berzina. Dan orang suka menganggap remeh dosa meninggalkan sholat. Kalau yang ditanyakan tadi, pertanyaan pertama, seorang laki tersebut meninggalkan sholat dengan sengaja, tanpa udzur apapun ya, dia tidak gila, dia tidak mabuk, dia tidak apa, tapi dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Yang pertama harus dilakukan adalah menasehati orang tersebut, menasehati suaminya, bilang bahwasanya sholat ini hukumnya wajib, sholat adalah tiang agama, sholat yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir. Kalau sudah dinasehatin ternyata tidak mempan, maka ibu-ibu atau si istri tersebut boleh menggugat cerai. Menggugat cerai karena suaminya tidak sholat. Bahaya ini Bu. Suaminya tidak sholat dengan cara sengaja, maka dia sudah keluar dari agama Islam. Maka dibenarkan secara syariat si perempuan tersebut untuk menggugat cerai suaminya yang tidak sholat. Kemudian pertanyaan yang kedua juga hampir mirip ya, namun ada tambahannya, suka mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Kalau dia tetap melaksanakan ibadah sholat misalnya, tapi dia mabuk-mabukan dan sudah dinasehatin dan dia tetap tidak mau berhenti dari mabuknya, padahal dia tetap sholat, maka ini juga insya Allah termasuk salah satu alasan yang dibenarkan. Alasan yang dibenarkan secara agama untuk meminta cerai dari suaminya. Karena apa? Karena itu adalah hal yang sudah tidak baik ya.
orang mabuk-mabukan, minum-minuman keras dan lain sebagainya adalah hal yang kalau dilihat anak-anak maka ditakutkan dampak atau kehidupan toksik itu bisa mempengaruhi anak-anaknya, waliyadzubillah. Anak-anaknya setiap hari melihat itu hal yang biasa dilakukan oleh ayahnya, maka menganggap hal yang remeh. Wallahu a'lam bishawab, maka diperbolehkan untuk menggugat cerai. Tapi kalau dia tidak sholat dan dia sudah dinasihati, sudah diberitahukan bahwasanya kalau tidak sholat itu konsekuensinya seperti ini, di dalam agama tidak ada toleransi untuk orang yang meninggalkan sholat dan lain sebagainya, dan dia diminta untuk bertaubat dan dia tetap tidak mau, maka diperbolehkan untuk meminta cerai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini nih yang susah dijawab. Kalau istri biasa kumpul, kemudian satu sama lain saling menceritakan tentang suaminya, kan itu yang ibu-ibu lakuin selalu kan? Saya aman sini, nggak ada istri saya. Jadi kalau bisa, ketika pembicaraan itu sudah nyerempet-nyerempet ya kepada gibahin suami, dan ini biasanya sering ya dilakukan ya, kumpul bersama, padahal judulnya adalah gibah bersama. Dan yang digibahin adalah, oh kalau suami saya itu begini, kalau suami saya begini, dan kadang membangga-banggakan, dan kadang menjelek-jelekkan, dan lain sebagainya. Kalau sudah masuk ke topik itu, kalau bisa satu orang yang benar-benar dia mempunyai pikiran jernih, kayaknya kita udah terlalu jauh deh ngomongnya, udah kita ngomongin yang lain aja deh. Gimana cara bikin nastar gitu kan, gimana cara bikin jajan dan lain sebagainya. Kita alihkan topik tersebut kepada topik yang bermanfaat misalnya. Atau ceritalah, kita mau ada glamping lah dan lain sebagainya, itu bisa dialihkan kalau kita sudah terlalu jauh pembicaraan tersebut. Dan misalnya ibu-ibu sudah melakukan hal itu, ya ibu bilang maaf kepada suami ibu, tadi aku sudah jelek-jelekin kamu loh, begini. Jadi biar suami-suami ibu tuh tahu kelakuan ibu seperti apa. Ya, jadi ya minta maaf, tolong direlakan, tadi aku nggak sengaja loh, ternyata ngomong masalah kamu karena ada yang nanya tadi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tentang pendidikan anak, sharing gimana parenting yang bagus, bagaimana cara mendidik anak yang bagus, itu fine-fine aja. Bahkan boleh lah satu sama lain saling memberitahukan bahwasanya kalau sekolah ini itu seperti ini, misalnya di sini kurikulumnya begini dan lain sebagainya, masih banyak kok insya Allah topik-topik yang positif untuk dibicarakan. Ayo lagi satu ya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa dari... Nah, pernikahan online dengan istri yang kedua. Yang pertama kita berikan beberapa kasus ya. Misalnya dia sudah menikah dengan istri yang pertama sudah lama, kemudian ia menikah dengan istri yang kedua secara online. Pertama, menikah secara online kalau bisa dihindari. Apalagi kita sekarang tahu ada namanya AI kan. Satu dari kita pura-pura menjelma menjadi ayahnya, ayah kandungnya, dan mengatakan kepada orang tersebut, saya nikahkan kamu dan lain sebagainya. Dia punya bukti. Dan ternyata AI. Dan kita tidak bisa mendeteksi itu palsu atau enggak. Betapa banyak video yang kita lihat seolah-olah asli. Oleh karena itu di dalam agama ada namanya perwalian. Wali nikah seorang wanita adalah ayah kandungnya. Kalau tidak bisa ayah kandungnya, bukan disuruh online, bukan. Tapi bisa pindah ke wali berikutnya, yaitu kakek kandungnya misalnya. Atau kalau dia seorang janda, dia mempunyai anak dan anaknya sudah balik, bisa pindah ke anaknya untuk menjadi wali. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu ada tertib al-aulia, yaitu urutan para wali. Wali pertama nggak bisa, pindah ke wali kedua. Wali kedua nggak bisa, pindah ke wali ketiga. Dan jumlah wali tersebut ada 15 orang. Kalau semuanya sudah tidak bisa, atau misalnya dia mu'allaf ya, dari agama lain masuk ke agama Islam, maka wali wajib Islam, wali wajib Muslim. Dan dia nggak ada dong, semua keluarganya dia bukan Muslim. Maka dia bisa pindah ke wali hakim. Karena wali hakim adalah waliyuman la waliyalahu. Wali bagi orang yang tidak punya wali. Siapa yang tidak punya wali? Ya keluarganya tidak ada yang muslim misalnya. Atau keluarganya semua sudah meninggal dunia, maka walinya adalah wali hakim. Jadi agama sudah semenjak 1448 tahun yang lalu sudah menjelaskan bahwasannya kalau tidak bisa wali yang pertama, misalnya dia lagi safar, keluar kota, atau dia lagi sakit dan lain sebagainya, maka bisa
berpindah, tentunya dengan izin wali yang pertama. Jadi jangan langsung tahu-tahu pindah ke nikah online. Itu nasihat yang pertama. Yang kedua, kalau dia dengan suaminya yang pertama, dengan istri yang pertama, dengan istri yang pertama, kemudian dia menikah lagi online dengan istri yang kedua, sedangkan mereka belum saling bertemu, dan yang ingin diceraikan adalah istri yang pertama. Ini bukan hukum ya, tapi nasihat ana secara pribadi, yaitu kita jangan pernah melupakan kebaikan dari istri yang pertama. Ketika susah, mereka yang membantu kita. Ketika dari nol, mereka yang berjuang bersama dengan kita. Jangan kita ngelihat orang yang lebih muda, wanita lebih muda, lebih cantik, dan lain sebagainya, maka kita seolah-olah buta. Seolah-olah buta akan kebaikan istri kita yang pertama. Ntar kalau udah sakit, kalau udah susah, baliknya kemana? Ke istri muda? Nggak mungkin, Pak. Baliknya ke istri tua pasti. Tuh, dengerin tuh. Dengerin tuh. Langsung dalam hatinya ibu-ibu begitu kan. Nah, jadi begitu. Jadi jangan sampai kita buta dan kita ingin menceraikan istri yang pertama demi orang baru. Kalau dia ingin berpoligami dan itu diperbolehkan di dalam agama, maka jangan pernah menceraikan istri pertama. Itu nasihat dari ana pribadi. Ya, nasihat dari ana. Dan kemudian andai kata dia ingin menceraikan istri yang kedua, atau apa yang harus dilakukan oleh istri yang kedua tadi yang belum pernah bertemu. Kalau dia ingin balik kepada istri yang pertama. Ya tergantung si suami. Kalau suami ingin menceraikan istri yang kedua yang belum pernah ia temui, maka silahkan diceraikan dan tidak ada iddah bagi perempuan tersebut. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Perempuan yang belum dijamah sedangkan dia cerai hidup, maka dia tidak mempunyai masa iddah, maka dia boleh langsung menikah dengan laki-laki lainnya kalau dia ingin diceraikan. Tapi kalau perempuan tersebut menerima sebagai istri kedua, yang mana dia tetap ingin melanjutkan pernikahannya, maka suami tersebut boleh mempunyai 2 istri. Tapi dia harus bijak, dia harus menimbang apa positifnya, apa negatifnya. Bahkan di dalam madhab Hambali dikatakan bahwasannya seorang pria hendaklah ia menikah dengan 1 istri. Kalau dia syahwatnya udah benar-benar nggak cukup dilampiaskan kepada 1 istri, maka dia boleh beristri 2. Tapi kalau masih cukup, biologisnya masih terpuaskan dengan 1 istri, maka hendaklah ia hanya beristri 1 saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insya Allah cukup ya. Jazakallah khairan Ustaz dengan jawaban-jawaban tadi terkait pertanyaan. Ada lagi dari bapak-bapak mungkin bertanya? Biar seimbang, tadi pertanyaan dari ibu-ibu sudah 3. Oke Bapak. Mumpung apa namanya? Mumpung bahas apa namanya? Mumpung panas katanya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan ini karena tadi menyinggung masalah nikah online dan seterusnya. Di Denpasar termasuk beberapa kasus ini. Orang tuh terkadang bermudah-mudahan Ustaz. Dan kami salah satu termasuk orang yang mungkin seringkali diminta untuk menikahkan sirih ini, terlepas dari hukum ya yang sekarang sudah ada undang-undangnya. Bagi orang yang menikahkan sirih itu akan mendapatkan apa? Ada sanksinya sekarang 2 tahun kalau tidak salah tuh. Tapi batasan seorang tokoh agama atau siapapun itu yang bisa diminta untuk jadi wali hakim itu seperti apa Ustaz? Untuk dijelaskan mungkin sama masyarakat, karena memang saya menemukan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang mereka anggap manggil Ustadz kemudian duduk untuk menikahkannya. Itu apa kayak gimana Ustaz, pandangan Ustaz terkait masalah ini? Syukran jazakallah khair. Insya Allah jelas Ustaz ya pertanyaannya. Sebagai batasannya itu seperti apa Ustaz? Sebagai wali hakim. Coba sebut nama siapa aja yang udah antum nikahin. Nggak, maksudnya siapa yang minta tolongan, jangan diekspos. Biarlah menjadi rahasianya. Jadi batasan yang dikatakan oleh ulama fal hakimu waliyyu man la waliyalahu atau fas sultanu waliyyu man la waliyalahu. Pemerintah atau hakim adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali. Yang dimaksud di sini sultan. Sultan itu siapa? Khalifah.
Khalifah itu siapa? Presiden. Presidenlah yang menikahkan. Tapi karena presiden sudah mendelegasikan kepada Kementerian Agama dan pernikahan ada di Kementerian Agama, maka yang paling berhak untuk menikahkan adalah Kementerian Agama. Dan Menteri Agama sudah mensubkan lagi ke bawah, yaitu kepada KUA, Kepala KUA, petugas KUA, dan lain sebagainya. Jadi yang paling berhak untuk menikahkan adalah orang KUA. Karena sultan di sini. Bukan wali hakim siapapun. Kecuali di dalam satu negara yang Skandinavia ujung dunia misalnya, nggak ada muslim yang presidennya kafir, menteri agamanya nggak ada, semuanya nggak ada, dan tidak ada lagi yang bisa menikahkan dari hakim-hakim tersebut, karena hakim tersebut non muslim semua. Siapa yang menikahkan? Bisa dia pergi ke Islamic Center misalnya, atau bisa dia pergi mencari imam masjid. Imam masjid tersebutlah yang dimintain tolong untuk menjadi wali hakim. Kenapa perempuan harus ada walinya ketika nikah? Ini untuk kepentingan ibu-ibu, untuk maslahat ibu-ibu. Oh, tapi kan saya sudah janda, boleh dong saya nikahin diri saya sendiri? Nggak boleh, Bu. Ayyumamra'atin nakahat nafsaha bighairi idni waliyha, siapapun perempuan yang menikahkan dirinya sendiri sedangkan dia tidak mendapatkan izin dari walinya, maka dia termasuk berbuat zina, tidak sah pernikahannya. Jadi ibu-ibu, adanya wali di dalam agama itu untuk membela ibu-ibu. Karena apa? La ya'rifur rijal illa rijal. Gak ada yang tahu kebejatannya laki kecuali laki. Ibu-ibu kan menganggapnya, ini ustadz soleh, masya Allah, dan lain sebagainya. Gak ada yang tahu kebejatannya laki kecuali laki. Kita tahu seberapa bobroknya teman-teman laki dan lain sebagainya, karena kita hidup di dalam kehidupan yang sama. Oleh karena itu, Islam dengan segala agama yang paripurna mengharuskan adanya wali bagi perempuan. Kalau ibu-ibu dizolimi, siapa yang pasang badan? Walinya. Siapa yang akan membela hak ibu-ibu? Walinya. Oleh karena itu, wali disyariatkan di dalam agama kita. Nah, jadi batasannya seperti apa, Ustaz pemuka agama, apabila antum dimintain tolong misalnya untuk menikahkan karena antum dipandang layak dan lain sebagainya, antum arahkan saja. Silahkan antum pergi ke KUA, silahkan antum meminta mereka untuk menikahkan karena anak kurang berhak. Wallahu a'lam, ya seperti itu ya. Kecuali antum nanti dijadikan imam di Amerika atau di mana gitu kan, fadhol untuk menikahkan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum, Ustaz. Ya, insyaallah sudah jelas ya Ustaz Furqan ya. Jadi tadi ditanyakan terkait dengan batasan wali hakimnya. Baik, ini tadi kan Ustaz juga menyampaikan terkait materi bahwa harus membiasakan bermusyawarah di dalam urusan di dalam rumah tangga, Ustaz, antara suami dengan istri kan bermusyawarah. Nah, bagaimana sih pandangan Islam jika seorang istri itu yang dominan? Kan banyak nih Ustaz, kadang-kadang karena tadi kewajiban mencari nafkah itu adalah suami tentunya kan, tapi kemudian ternyata istri juga membantu, tetapi dari sisi mungkin kalkulasinya lebih lah dibandingkan suami. Akhirnya boleh dikatakan istri akan lebih dominan. Apakah dominasi yang demikian itu di dalam pandangan Islam seperti apa, Ustaz? Ya, bismillah, pertanyaannya bagus banget. Ada jawaban dari pihak suami dan jawaban dari pihak istri. Pertama, misalnya istri gajinya lebih gede, di perusahaan jadi CEO, di rumah tetap ibu itu istri. Di luar ibu jadi pemimpin misalnya, jadi wali kota, wala jadi apa. Di luar atau masuk ke dalam rumah, di dalam rumah ibu adalah seorang istri yang patuh dan taat kepada suami. Sebesar apapun jabatan ibu di luar, mau ibu kepala divisi lah, mau ibu apalah, ketika masuk ke dalam rumah, ibu tetap di bawah seorang yang bernama suami. Itu harus. Jadi jangan lebih meninggi di atas suami. Dan itu nasihat buat ibu-ibu. Nah, buat bapak-bapak, kenapa kita dijadikan pemimpin? Karena kita memberikan nafkah kepada istri kita. Itu salah satu alasannya kenapa kita dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penting juga kita untuk menikah dengan orang yang sekufu. Mungkin sekufu dalam bidang ekonomi juga, nggak terlalu jauh lah ya. Tingkatannya nggak terlalu jauh. Karena apa? Karena rentan direndahkan. Kalau kita misalnya jauh lebih miskin dari istri kita, ya kalau istri kita kayak Khadijah ya lain cerita, backup, disupport full dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi antum memang bisa dapat istri kayak Khadijah? Nggak bisa kan? Jadi kita mencari istri yang kalau bisa tidak terlalu jauh strata sosial dan strata ekonomi dengan suaminya. Dan ibu-ibu patut diingat bahwasanya ibu-ibu sehebat apapun ibu di luar, masuk ke dalam rumah, ibu orang nomor 2 setelah suami. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada lagi. Mau lagi? Iya, kalau ada lagi satu. Masih ada satu lagi mungkin pertanyaan dari Bapak? Tidak ada? Kayaknya dari Ibu udah nggak ada. Sudah jam berapa ini ya Ustaz? Jam 9:30. Nah, kayaknya juga menunggu nih yang mau dapat door prize-nya siapa? Ada pertanyaan Ustaz? Ke ayah, bunda, Bapak Ibu? Fadhal Ustaz. Pertanyaan ya, karena ini hadiahnya logam mulia. Gimana kalau dua-duanya kita kasih ke ibu-ibu? Boleh? Oh iya, nggak boleh Bu. Satu-satu berarti Bu. Satu laki, satu perempuan. Apa yang kita mau nanya ya? Pada hafal dalil nggak? Oh, ruwet ya. Ini gampang sih pertanyaannya, tapi kita berikan kepada ibu-ibu dulu ya. Sebutkan 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh istri, oleh istri kepada suami. Nah itu yang angkat tangan itu. Jak, coba ganti ini, Jak. Coba ganti. Bismillah, kewajiban sebagai seorang istri yang pertama adalah hak suami yang lebih utama, kemudian taat kepada suami, 5 waktu yang dijaga, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri, anak, harta suami, rahasia rumah tangga, mampu mengajarkan anak dari surat Al-Fatihah ayat kursi 30, tidak terlalu banyak menuntut hak sebagai seorang istri, menyejukkan hati seorang suami. Mantap. Masih-masih alhamdulillah. Hadiahnya ada ini. Pertanyaan kedua Ustaz, mungkin untuk Bapak-bapak. Iya, pertanyaan untuk Bapak-bapak. Apa bentuk kerjasama antara, sebutkan contoh kerjasama antara suami dan istri untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala? Sebutkan 3-nya. Dalam hal apa? Silakan. Tidak terlihat yang angkat tangan. Ini nih. Kalau enggak kita lempar ke ibu-ibu. Kalau enggak ibu-ibu lagi siap. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk kerjasama antara suami dan istri. Yang pertama, saling mengingatkan dalam sholat, saling membangunkan. Yang kedua, saling semangat menghadiri majelis ilmu, saling ngajak ke kajian. Kemudian saling semangat dalam mendidik anak. Jadi saling bekerja sama. Mudah-mudahan yang tadi bukan istrinya ya. Jangan double hadiahnya gitu maksudnya. Iya ya, tadi harusnya ini ya kasih syarat harus pesa ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu rezeki mereka lah ya. Tapi jazakallah khairan ya. Dan juga tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Muhsinin yang sudah memberikan sponsor ya untuk memberikan door prize kepada peserta Gelbing pada malam hari ini, insyaallah sesi tanya jawab. Gimana Ustaz, dilanjutkan atau kita tutup? Iya, insyaallah masih ada waktu subuh lagi. Dan semoga ada door prize lagi ya. Biar semangat nanti, biar semangat insyaallah subuhnya. Kajian sekali insyaallah pas habis sholat subuh langsung ya teman-teman ya. Ayah bunda insyaallah berharap nanti kita Allah berikan kemudahan kita untuk hadir kembali pada sholat subuh langsung.
dan berharap kita semoga apa yang kita pelajari malam hari ini betul-betul bisa kita terapkan, bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita dalam berumah tangga masing-masing ya. Dan kita tentunya semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam meniti ibadah yang panjang ini, berumah tangga ini, insya Allah akan diberikan semua sakinah, mawaddah dan warahmah. Mungkin itu saja dari ana pribadi, dan insya Allah kami ucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.